Rubio memicu kejutan diplomatik di Washington dengan menempatkan Brasil di bawah Lula sebagai pengecualian besar di Amerika Latin yang menurutnya telah kembali sejalan dengan Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan pada hari Selasa 2 Juni 2026 saat memberikan kesaksian di Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika di Gedung Dirksen dan menjadi peringatan langsung bagi Brasilia. Sementara lebih dari selusin negara di kawasan tersebut selaras dengan Gedung Putih dalam hal keamanan, ekonomi, dan memerangi pengaruh Tiongkok. Pemerintah Brasil terlihat berada di luar kelompok itu, bersama dengan pemerintah-pemerintah yang dianggap sebagai masalah oleh Washington. Rubio tidak menandatangani pemutusan hubungan secara formal, tetapi menempatkan Brasil di bawah kepemimpinan Lula ke dalam kelompok negara-negara yang tidak dapat dipercaya. Apa yang dilihat Rubio pada Brasil di bawah kepemimpinan Lula? Mengapa Washington mengisolasi Brasilia dalam pernyataan itu? Bagaimana pengepungan ini bisa berkembang sekarang? Saya akan segera memberitahumu semuanya. Jika kamu suka konten yang langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Marco Rubio berbicara sebagai Menteri Luar Negeri pemerintahan Trump di hadapan para senator Amerika ketika dia menyatakan bahwa belahan bumi ini sedang mengalami fase baru pendekatan dengan Amerika Serikat. Dia menyebutkan koalisi negara-negara sahabat yang bersedia bekerja sama dengan Washington dalam bidang keamanan dan kemakmuran ekonomi. Selanjutnya, dia menyebutkan pengecualian Nicaragua, Kuba, Venezuela, pemerintahan Kolombia saat ini di bawah Gustavo Petro, dan dengan nada keras, Brasil. Pernyataan itu sudah diperhitungkan karena disampaikan dalam audiensi resmi mengenai anggaran Departemen Luar Negeri, di lingkungan di mana setiap kata menjadi sinyal kebijakan luar negeri. Pesan itu ditujukan kepada Lula karena Rubio menegaskan bahwa Gedung Putih memandang kawasan tersebut sebagai wilayah strategis. Sekretaris tersebut mengatakan bahwa Amerika Serikat perlu mengubah jaringan sekutu baru ini menjadi tindakan konkret setelah 20 tahun pengabaian, periode di mana Tiongkok dan kekuatan global lainnya kian menguat di belahan bumi barat. Menurut pandangan Washington, kemajuan tersebut membuat beberapa negara jatuh ke dalam ketergantungan berbahaya pada rezim yang menggunakan perdagangan, kredit, teknologi, dan infrastruktur sebagai alat pengaruh. Brasil masuk dalam daftar buruk ini karena pemerintahan Lula bersikeras menjual narasi otonomi sambil membuka ruang politik untuk Beijing. Ia mengkritik tindakan Amerika dalam krisis regional dan menganggap pendekatan dengan Trump sebagai negosiasi dagang biasa. Rubio menunjukkan bahwa bagi Gedung Putih itu bukan hal yang biasa. Washington memperhatikan pelabuhan, energi, teknologi, pertambangan, kritik, kejahatan terorganisir, suara di forum internasional, dan kehadiran Tiongkok di halaman belakang strategis Amerika Serikat. Lula disinilah, Brasil di bawah Lula, mulai dipandang sebagai bagian yang berada di luar papan permainan Amerika. Pernyataan itu juga terjadi pada hari yang sama, ketika ketegangan perdagangan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Pemerintahan Trump mengusulkan tarif hukuman sebesar 25% terhadap berbagai produk Brasil dalam sebuah penyelidikan yang menunjukkan praktik-praktik yang dianggap tidak adil terhadap perusahaan-perusahaan Amerika. Langkah tersebut menargetkan perdagangan digital, kekayaan intelektual, akses ke pasar etanol, tarif preferensial, pembayaran elektronik, dan masalah lingkungan. Daging, kopi, minyak, logam, tanah jarang, obat-obatan, dan suku cadang pesawat tidak termasuk dalam proposal baru ini, tepatnya untuk menjaga tekanan tanpa menimbulkan kerugian langsung bagi konsumen Amerika. Jamieson Greer, perwakilan dagang Amerika Serikat, menyebut langkah tersebut sebagai respons yang diperlukan terhadap praktik-praktik yang membatasi perdagangan Amerika. Pemerintah Brasil mencoba melihat adanya motivasi politik, tetapi roda pemerintahan di Washington sudah mulai bergerak. Ada batas waktu untuk pernyataan publik hingga 1 Juli. Sidang dijadwalkan pada 6 Juli dan keputusan diperkirakan akan keluar pada 15 Juli. Pernyataan Rubio muncul dalam paket yang sama di mana diplomasi, perdagangan, dan keamanan berjalan bersama-sama melawan pemerintah Brasil yang dianggap resisten dan semakin menjauh dari poros Amerika. Ketidaknyamanan Lula semakin meningkat karena Rubio sudah membuka front line beberapa hari sebelumnya dengan mengumumkan penetapan Primeiro Comando da Capital dan Comando Vermelho sebagai organisasi teroris asing. Pemerintah Brasil bereaksi dengan berbicara tentang kedaulatan dan menolak tindakan yang dipaksakan dari luar. Namun Gedung Putih memasukkan kejahatan terorganisir Brasil ke dalam pembicaraan keamanan benua.
Alih-alih memperlakukan kelompok-kelompok kriminal hanya sebagai masalah internal Brazil, Washington mulai mengkategorikan jaringan-jaringan ini sebagai ancaman regional dengan jangkauan terhadap jalur narkoba, pencucian uang, dan kekerasan yang terkait dengan wilayah Amerika. Poin ini penting karena pemerintahan Trump berusaha membangun kembali otoritas Amerika Serikat di Amerika Latin dengan logika sederhana. Sekutu mendapat pendekatan, pemerintah yang bermusuhan mendapat tekanan. Rubio menyebut Kuba dan Nicaragua rezim yang diperlakukan oleh Washington sebagai kediktatoran yang berpihak pada musuh-musuh Amerika. Dia juga menyebut Venezuela yang masih dianggap sebagai sumber ketidakstabilan regional. Dia juga menyebut Gustavo Petro di Kolombia sebagai pemimpin yang bermasalah. Dan dia memasukkan Brasil di bawah Lula dalam pembicaraan ini, meskipun dengan catatan bahwa negara tersebut sedang berada di tengah siklus pemilu. Catatan itu tidak mengurangi pesan yang disampaikan. Ini menunjukkan bahwa Washington sedang memperhatikan apa yang bisa berubah setelah pemilu. Lula berusaha menampilkan hubungannya dengan Trump sebagai sesuatu yang terkendali. Pada bulan Mei, keduanya bertemu selama lebih dari 3 jam di Gedung Putih untuk membahas tarif, perdagangan, mineral penting, kejahatan terorganisir, dan keamanan. Pertemuan tersebut membuka kelompok kerja, tetapi tidak menyelesaikan kebuntuan. Sekarang, dengan pernyataan Rubio dan usulan tarif baru, jelas bahwa kesabaran Amerika ada batasnya. Pertemuan itu digunakan untuk mengukur posisi masing-masing. Tuntutan itu muncul kemudian di depan umum, di hadapan Senat, dengan kepala diplomasi yang mengatakan bahwa Brasil bukan bagian dari blok sekutu alami. Kemajuan Tiongkok meningkatkan ketidakpercayaan. Beijing mengakui pada hari Selasa ini bahwa Brasil bebas dari penyakit mulut dan kuku serta membuka jalan untuk meningkatkan pembelian daging Brasil, tepat pada hari ketika Washington meningkatkan tekanan perdagangan. Bagi pemerintahan Lula, ini menjadi propaganda diversifikasi. Bagi Trump dan Rubio, ini menjadi konfirmasi bahwa Beijing sedang mengambil alih ruang ekonomi, sementara Brasilia menjauh dari strategi Amerika. Tiongkok membeli, membiayai, bernegosiasi, dan memberi imbalan secara politik. Amerika Serikat menekan agar ekonomi terbesar di Amerika Latin tidak berfungsi sebagai pintu masuk bagi kepentingan Tiongkok di belahan bumi ini. Pernyataan Rubio beresonansi dengan basis konservatif Brazil karena memperkuat persepsi lama. Lula mencoba menjual dirinya sebagai mediator global, tetapi akhirnya justru lebih dekat dengan pemerintah dan blok yang menantang Washington. Ketika Sekretaris Amerika mengatakan bahwa kawasan ini penuh dengan pemimpin yang mendukung Amerika Serikat dan menunjuk Brasil sebagai pengecualian, dia memberikan gambaran politik yang keras. Kanan Amerika Latin maju di berbagai bidang, sementara Brasilia tampak terjebak dalam diplomasi yang curiga terhadap Trump, mengkritik sekutu Amerika, dan menyebut tekanan yang sah sebagai serangan terhadap kedaulatan. Langkah selanjutnya harus melalui 3 bidang. Dalam diplomasi, Itamaraty harus merespons tanpa menutup pintu. Dalam perdagangan, perusahaan-perusahaan Brasil akan mengikuti konsultasi publik dan sidang pada bulan Juli. Khawatir tarif 25% akan mempengaruhi sektor-sektor sensitif. Dalam bidang keamanan, penetapan faksi-faksi sebagai organisasi teroris cenderung membuka tuntutan baru terkait kerjasama, pelacakan keuangan, dan tindakan terhadap jaringan kriminal yang memiliki koneksi internasional. Trump tidak memperlakukan Amerika Latin sebagai wilayah yang terlupakan. Rubio menyatakan hal itu secara eksplisit di Senat. Dan Brasil, karena keputusan politik dari pemerintahnya sendiri, masuk dalam radar sebagai pengecualian yang mengganggu dari sebuah kawasan yang ingin dibawa kembali oleh Washington ke pihaknya. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.